Jadi kita itu punya dua jenis lambang bilangan. Punya dua jenis penulisan angka. Jadi kita bisa pakai angka Arab dan bisa juga pakai angka Romawi. Udah tahu lah ya angka Romawi itu penulisannya seperti apa ya. Kalau misalnya belum, di sini ada nih ya, yang kayak gini nih angka Romawi. Nah, angka Arab itu yang mulai dari 0 ya, sampai selanjutnya itu disebut sebagai angka Arab. Oke, itu untuk jenis angkanya. Kalau misalnya dipakai untuk menyatakan apa itu namanya ukuran panjang, berat luas gitu ya, itu semuanya harus ditulis dengan angka ya. Ini sudah dikasih contoh di poin nomor 2 yang ini ya. Ini tinggal dilihat di sini. Ini semuanya adalah contoh yang harus ditulis dengan angka. Jadi nggak boleh pakai huruf ya. Meskipun ini nanti sesuai dengan syarat berikutnya saya akan kasih tahu ya. Nomor 3 ini untuk jalan atau nomor rumah, nomor kamar di hotel. Nah, ini semuanya pakai angka ya. Jadi karena dia berfungsi sebagai nomor. Terakhir ini untuk penulisan bagian karangan. Nah, ini juga ya, bab 10, pasal 5. Nah, ini nanti contohnya saya jelaskan berikutnya ini. Nah, ini rambu-rambunya yang harus kalian ingat. Jadi kalau sebuah angka, dia terdiri atas 1 sampai 2 kata, maka dia wajib ditulis huruf, ya. Tapi kalau dia diubah menjadi kata itu lebih dari 2 kata, maka harus ditulis angka. Ini lebih ke pertimbangan esensi dalam apa ya, jumlah kepanjangan angkanya, atau mungkin kalau dihurufkan jadi malah kebanyakan hurufnya gitu ya. Jadi ini biar seimbang. Tapi kalau misalnya itu levelnya udah jutaan sampai miliar, biasanya ditulis gabungan 2 huruf. Gabungan 2 ya, huruf dan angka. Kayak misalnya 500 juta. Nah, itu harus ditulis 500 angka, kemudian juta pakai huruf. Satuannya saja yang ditulis ya. Kalau digit nominalnya harus ditulis angka. Satuannya aja yang diubah jadi juta. Berikutnya, ini saya kasih contoh ya. Di sini angka 100. Angka 100 itu meskipun apa ya? Meskipun dia terdiri atas satu kata, nah ya, tapi meskipun dia kelihatannya kok kayak banyak ini ya, punya banyak nol, tapi dia tetap harus ditulis huruf karena dia terdiri atas satu kata, 100 ya. Jadi kita ngitungnya bukan suku kata, tapi kita ngitungnya pakai kata. 4, nah ini juga harus ditulis huruf karena dia masuk dalam 1 sampai 2 kata. 67, nah ini sudah 3 kata ya, 6, kemudian kata ke-20, kata ketiga adalah 7 ya, 67. Jadi ini harus ditulis dengan angka. Oke. Berikutnya ini pengecualian ya. Bukan pengecualian, ada beberapa pengecualian di sini. Di kalimat 1 ini semuanya contohnya sudah ini ya, sudah apa ya? Ada yang 1 sampai 5 itu nomor 3 aja sih yang agak bermasalah sama nomor 6 ya. Jadi ini saya kasih tanda. Ini nomor 3 sama nomor 6 ya. Ini saya kasih tanda dia bermasalah. Jadi ini tidak tepat ya. Jadi nomor 1, kalau kalian mau nulis menandakan ini nomor berapa, tapi kalian tuh mau pakai angka Arab, boleh. Mau pakai angka Romawi, boleh. Jadi ini buat menunjukkan tingkat ya. Yang nomor 1 itu maksudnya ke arah sana. Kalau mau pakai angka Romawi boleh. Nulisnya seperti ini, abad 10. Ya udah, abad pasti langsung angka Romawinya berapa. Tapi kalau mau pakai angka Romawi, itu ini nggak bisa kalian samakan dengan yang abad 10. Jadi nggak bisa nulisnya abad 10 gitu ya, langsung angka enggak. Tapi kalian nulisnya harus dikasih kata ke. Nah, ini harus dikasih kata ke seperti ini ya, abad ke-10. Terus kalau kalian nggak mau nulis pakai angka, bener-bener angka, tapi maunya pakai lambang bilangan 10 dihurufkan, maka nulisnya harus seperti ini. Ya, tidak boleh di spasi. Harus mepet, ya. Berikutnya,
Ini nomor 2, itu adalah bentuk pengecualian untuk yang tadi saya sebutkan di awal. Kalau ada satu kata, maka wajib ditulis huruf. Nah, di sini ada ada angka 3 sama angka 100. Angka 3 sama angka 100 itu kalau diubah jadi angka, itu kan, diubah jadi huruf, itu kan cuma satu kata ya. Tapi kalau bentuknya dalam satu kalimat seperti ini punya lebih dari satu kata, lebih dari satu angka, ya, dia nggak bisa kalian jadikan huruf, meskipun dia cuma 1 sampai 2 kata. Jadi harus wajib kalian tulis menjadi angka. Ya, ini pengecualiannya. Bentuk kalimatnya rincian ya, jadi cara mengidentifikasinya rincian. Oke. Terus yang saya lingkari warna merah nomor 3, ini kan kita kan kalau menulis sebuah kalimat itu kan harus diawali dengan huruf kapital. Nah, di kalimat ini 15 orang tidak ikut. Sebaiknya tidak diawali dengan angka. Jadi harus dibalik ya. Harus dibalik kalau bisa gitu ya. Atau diganti atau ditambah dengan kata struktur kalimatnya. Kalau misalnya dia bisa huruf seperti kata 15 ini gimana, Kak? Ya bisa sih, cuman sebaiknya ya, karena dia tidak berterima dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi sebaiknya harus diubah di tengah. Ini tadi yang saya maksud, penduduk Indonesia berjumlah 200 juta. Nah, ini tadi yang saya maksudkan ya. Dia apa ya, gabungan antara angka dan huruf, tapi untuk satuannya saja. Untuk penulisannya RP itu seperti ini ya. Nah, ini seperti ini untuk satuannya. Terus nomor 6, ini kenapa salah? Karena kalau sudah ada 20 di luar, gitu ya. Atau ini 20 kan cuma dua kata ya, 2 dan puluh. Jadi ini baiknya ditulis huruf. Jadi apa namanya? Kata 20 ini dihilangkan saja gitu. Terus tanda kurungnya pun dihilangkan. Jadi dia membeli 20 kue. Udah gitu aja ya. Jadi nggak boleh bentuk sudah angka, kemudian di dalam kurung ada hurufnya. Kalau di penulisan kwitansi boleh, ya kwitansi itu boleh. Misalnya mau menjelaskan ini uangnya berapa rupiah sih yang terpakai. Nah, itu diperbolehkan ya. Tapi kalau dia konteksnya bukan uang, itu nggak boleh.